Berlatar belakang pada era tahun 1900, menggambarkan satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuan yang bernama Pearl. Pearl sendiri adalah gadis desa yang terbilang rajin membantu orang tua. Mereka memiliki beberapa hewan peternakan dan perkebunan. Bahkan Pearl sendiri membantu ibunya merawat sang ayah yang sedang sakit keras. Sebetulnya wanita ini sudah menikah dan ditinggalkan oleh suaminya ke medan perang. Pada era itu sedang panas-panasnya Perang Dunia Pertama. Suatu ketika ia bercerita kepada sang ibu ingin sekali menjadi seorang penari. Bukannya mendapat dukungan, malah dimarahi. Sang ibu melarang keras karena pada saat itu seorang yang berprofesi sebagai penari dipandang buruk oleh lingkungan masyarakat. Walaupun demikian, dia bertekad sangat yakin suatu saat bisa menjadi penari yang dia impi-impikan. Pada keesokan paginya, dia pergi ke kota untuk membeli obat sang ayah. Tak sengaja melewati gedung film dan meluangkan waktu untuk menonton film tari-tarian. Pada saat itu juga, ia berkenalan dengan Steve, seorang pegawai bioskop. Dari raut wajahnya, dia tahu Pearl sangat senang memiliki bakat sebagai penari dan memberikan sebuah tiket nonton secara gratis untuk keesokan harinya. Dalam perjalanan pulang yang awalnya rasa senang bercampur bahagia tiba-tiba berubah lantaran tiket gratisan yang diberikan Steve hilang ditiup angin. Singkat cerita, Pearl yang saat itu sedang memerah susu mendengar suara mobil, tidak lain adalah tetangga membawakan makanan yang mereka masak. Saat itu anaknya yang bernama Anne memberi kabar baik bahwa beberapa hari lagi akan diadakan kontes tari tingkat provinsi. Malamnya Anne pergi diam-diam kabur untuk menemui Steve, tapi bukannya diperlihatkan film tari untuk melatih bakatnya, malah film yang akan menjadi legenda pada saat ini. Lalu puncaknya pada saat malam tiba, entah jurik apa yang merasukinya, sehingga Pearl menjadi anak yang penurut tiba-tiba bertengkar keras dengan sang ibu yang lagi-lagi melarangnya untuk menjadi penari. Dan tanpa sengaja baju ibu yang ia gunakan terbakar di tungku. Bukannya malah ia tolong, ibunya diseret ke gudang. Anak setan emang. Lalu dia kabur meninggalkan ayahnya sendirian di rumah untuk menemui Steve. Setelah selesai berwik-wik ria, mereka kembali pulang. Dalam perjalanan, Pearl melihat seorang tentara. Tetapi ia tidak yakin, bahkan menganggap suaminya sudah meninggal tak ada kabar. Sesampainya di rumah, Pearl dengan cepat masuk terlebih dahulu dan merapikan sang ayah. Bahkan Steve melihat ada makanan dari tetangga yang sudah membusuk. Ia memperkenalkan ayahnya. Saat bersamaan, Steve mencurigai ada sesuatu hal yang tidak beres. Bahkan ia mengatakan dirinya merasa tidak nyaman alias takut kepada Pearl, serta berencana akan meninggalkannya. Kesal dengan apa yang ia ucap, kengerian itu pun terjadi. Setelah Pearl selesai berganti pakaian, ia pun memberi salam perpisahan untuk sang ayah. Lalu bergegas pergi menuju ke kontes perlombaan penari.
Di sana, Anna yang sudah lebih dahulu sampai menunggu cemas dirinya, menyangka tak mendapat izin dari sang ibu. Anna pun mempersilahkan dirinya untuk bertukar posisi agar ia dipanggil terlebih dahulu. Lalu Pearl menunjukkan bakat seni tarinya dengan penuh totalitas. Namun panitia menolaknya karena yang mereka cari adalah wanita dengan kriteria berambut pirang dan kulit putih untuk menjadi ikon khas dari Amerika pada saat itu. Alasan itu membuat hati Pearl hancur berkeping-keping. Bahkan bayangan orang yang ia bunuh pun menghantuinya. Anna pun mempergoki Pearl menangis sejadi-jadinya dan mengantarkan dirinya pulang. Anne yang menjadi peserta terakhir bercerita bahwa dirinya pun tidak masuk nominasi. Pearl yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dari seorang panitia dengan ciri-ciri itulah kemenangan itu sangat mudah bagi Anne. Dan hal sepele itulah kebohongan Anne terbongkar. Lalu ia pun tak dapat berkata apa-apa yang tadinya hanya berniat tidak melukai perasaan Pearl. Dan Anne pun dihabisi tanpa ampun. Dari sinilah kesedihan mendalam rasa bersalah penyesalan terhadap ayah dan ibu ia luapkan. Dengan cara berbeda bahkan ia meletakkan jasad mereka di meja makan, layaknya orang yang masih hidup. Tidak lama dari itu kembalilah sang suami dari tugas perang. Dia sangat kaget dengan apa yang terjadi dengan mertuanya. Lalu film pun selesai.